adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih adik-adik? Pasti semuanya sehat selalu ya. Kalista sudah kangen sekali nih, ingin bertemu dengan adik-adik. Tapi kita masih belum bisa datang ke gereja. Gak apa-apa ya, yang penting sekarang kita masih beribadah online. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau mempersiapkan terlebih dahulu. Ayo, apa yang harus kita persiapkan? Nah, yang pertama kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita agar tertuju kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita mempersiapkan apa? Alkitab dan kidung ceria serta alat tulis. Dan yang ketiga adalah uang persembahan. Nah, untuk uang persembahannya Kalista info ya. Untuk mama papahnya, nanti kalau adik-adiknya memberi uang persembahan, boleh dipisah ya mama papa agar bisa terlihat bahwa PA ada kontribusinya. Jadi bisa dicelengkan atau dititip kepada mamahnya dengan nama persembahan ibadah Pelkat PA Samaria. Oke lah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini dengan sama-sama berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria 341. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sekarang kita mau doa pembukaan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi hari ini, karena Tuhan begitu baik hingga kami masih dapat beribadah pada hari ini. Tuhan kiranya mau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan juga kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami siap beribadah. Amin. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan-mu, yang menyembuhkan segala penyakit-mu. Dia yang menebus hidup-mu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat-mu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Untuk meresponi pembacaan Mazmur kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 1
90 Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, kita sekarang berjumpa lagi dalam ibadah Minggu PLKPA, dan sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah? Coba adik-adik siapkan dahulu. Ya, kita nanti akan membaca dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, adik-adik boleh siapkan sekarang. Dibuka dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Itu adanya di Perjanjian Baru. Nah, kalau sudah disiapkan, adik-adik dikasih batas itu ayatnya. Kemudian kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang indah untuk kami membaca firman-Mu. Tuhan, sebelum kami membacanya, kami mohon pimpinan-Mu agar kami dapat mengerti firman yang akan kami baca ini. Kami dapat merenungkannya dan bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik tadi dibuka kembali dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Kak Ika akan membacakannya. Adik-adik simak ya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara
maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Adik-adik, kali ini kita membaca firman Tuhan tentang seorang hamba Tuhan yang sangat setia dan hidupnya hanya diberikan untuk Tuhan. Siapa hamba itu? Siapa tadi kita membaca? Ya, Paulus. Di Alkitab dikatakan Paulus dan Timotius. Tapi sekarang kita akan membahas tentang Paulus. Ya, Paulus dia hanya adalah memberitakan firman Tuhan. Dia dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan Paulus dan akhirnya Paulus dipenjara. Paulus dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Paulus di dalam penjara, mungkin dia juga mengalami kesulitan. Tetapi adik-adik, Paulus tidak bersedih hati. Dia tetap bersukacita. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Paulus tetap memberitakan firman Tuhan walaupun dia dalam penjara. Bagaimana caranya? Ya, caranya Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaatnya yang pernah dulu dia datangi, yang pernah dulu dia layani. Ya, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan juga kepada jemaat yang lain. Nah, Paulus menulis surat pada jemaat Filipi, dia mengatakan bahwa Paulus bersukacita dan bersyukur ketika mengingat jemaat di sana, ketika mengingat jemaat di Filipi. Kenapa Paulus bersyukur dan bersukacita? Karena jemaat di Filipi mempunyai persekutuan yang kuat dan indah dalam memberitakan firman Tuhan. Ya, jemaat di Filipi itu mereka setia, bahkan mereka juga mendukung pelayanan Paulus. Nah, adik-adik, Paulus percaya bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi adalah karena pimpinan Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa lihat contoh yang diberikan oleh Paulus ya. Walaupun dia di penjara, dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa bersukacita, dia tetap bisa melayani Tuhan, dan bahkan dia berdoa untuk orang lain. Luar biasa ya. Luar biasa adik-adik apa yang dibuat oleh Paulus. Nah, adik-adik, sekarang kita ini, adik-adik ini masih kecil-kecil. Tapi, apakah kita bisa mencontoh perbuatan Paulus? Bisa adik-adik. Kita bisa mencontoh perbuatan Paulus. Bagaimana caranya? Kan kita masih kecil gitu ya, mungkin ya adik-adik tanya ya. Tidak adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa melakukan sesuatu. Baik buat diri adik-adik sendiri maupun buat orang lain. Nah, di tengah situasi pandemik seperti ini, adik-adik mungkin merasa takut nanti terpapar oleh virus COVID-19. Takut nanti jadi sakit begitu ya. Atau mungkin adik-adik merasa bosan di rumah, nggak bisa bertemu teman-teman, belajar di rumah, online, terus kemudian nggak bisa jalan-jalan, seperti itu ya. Adik-adik merasa susah, merasa bosan, merasa sedih. Tapi adik-adik ingat, seperti yang Paulus lakukan, walaupun di tengah kesulitan, kita tetap harus bersyukur dan bersukacita. Kenapa? Kenapa kita harus tetap bersyukur dan bersukacita? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Seperti Paulus,
Dia percaya bahwa Tuhan menyertai Paulus selalu. Dan bahkan Paulus juga percaya bahwa Tuhan menyertai jemaat Filipi. Nah, demikian juga kita harus percaya bahwa ada Tuhan menyertai kita. Ketika kita susah, ingat bahwa tangan Tuhan memegang kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan menghibur kita. Jadi kita tidak perlu takut. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, selalu hadir di tengah kehidupan kita. Nah, adik-adik, walaupun kita di situasi seperti ini, kita tidak hanya diingatkan melalui contoh dari Paulus ini, kita tidak hanya diingatkan untuk kita kuat karena Tuhan menyertai kita, tapi kita juga bisa membagikan berkat kepada orang lain. Kita bisa mendoakan orang lain. Misalnya ya, teman-teman adik-adik atau orang-orang di sekeliling adik-adik, ada yang terkena virus COVID-19 ini, ada yang terpapar. Terus apa yang kita bisa berbuat ya? Kita bisa berdoa untuk mereka, untuk teman kita yang sakit ini, atau mungkin tetangga kita bisa berdoa untuk mereka. Dan biasanya orang tua kita juga akan membantu ya. Misalnya ada tetangga kita yang sakit, biasanya tetangga yang lain akan mengirimkan makanan atau membantu mengirimkan obat-obatan apa yang dibutuhkan oleh yang terkena COVID ini. Nah, itu. Jadi walaupun kita di tengah kesulitan, kita bisa berdoa untuk orang sekeliling kita. Kita bisa memberikan apa yang kita punya untuk orang lain. Dan bahkan tidak hanya untuk orang-orang yang sakit kena COVID-19, tapi kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang kena bencana. Belum lama ini ada yang kena bencana gempa bumi. Dan hari Sabtu ini ada yang banyak yang terkena banjir di mana-mana. Nah, apa sih yang kita bisa perbuat? Kita bisa berdoa untuk mereka. Dan kalau kita punya makanan yang lebih atau pakaian yang lebih, kita bisa bagi mereka juga. Nah, adik-adik, di sini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini bahwa kita sebagai anak Tuhan, yuk mari kita tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap hidup setia di dalam Tuhan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, aktivitas kita minggu hari ini adalah mewarnai. Nah, di situ sudah kakak kirim selembar kertas yang bertuliskan Rasul Paulus yang selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Rasul Paulus tetap memuji Tuhan walaupun dia di penjara, dia tetap memuji Tuhan. Di gambar yang bagus ya adik-adik. Terima kasih. Kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih juga berkati bangsa Indonesia ini yang serta menghadapi masa-masa pandemi seperti ini, agar masa pandemi ini cepat berlalu. Juga berkati para pemimpin negara Indonesia agar sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak kami dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus, berkatilah Mama kami dalam kegiatannya. Tuhan, berikanlah kesehatan pada orang tua kami. Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, Tuhanku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami boleh berkumpul dalam ibadah online dalam keadaan pandemi ini. Kami anak-anak Tuhan belum bisa beribadah di gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberi kami kesehatan
kesulitan, dan Tuhan sembuhkanlah teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit, dan juga orang-orang yang terkena COVID-19 agar bisa berkumpul lagi bersama keluarga tercinta. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami membawa berdoa untuk adik-adik kami di tengah situasi pandemi seperti ini. Biarlah mereka tetap dapat mencontoh Paulus di tengah kesulitan hidupnya, tetap dapat bersyukur, tetap dapat bersukacita, tetap dapat melayani Engkau, tetap dapat berdoa bagi orang lain, tetap dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekelilingnya. Oh Tuhan Yesus, biarlah adik-adik kami dapat melakukan itu semua, bersyukur dan bersukacita, dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai mereka, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, dan tangan pengasihan-Mu dan pertolongan-Mu selalu juga ada untuk mereka. Biarlah Tuhan adik-adik kami boleh mempercaya ini dan meyakininya, juga mereka dapat hidup setia kepada Engkau, dapat menjadi teladan juga bagi orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan adik-adik kami di sini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Doa kami yang jauh dari sempurna adanya ini, kami panjatkan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, untuk meresponi pembacaan Alkitab kita pada hari ini dan khotbah yang sudah dibawakan oleh Kak Ika, kita sekarang bersama-sama mau bernyanyi dari Kidung Ceria 425. Berkumandang suara dari seberang. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Semuanya disiapkan uang persembahannya.
Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi adik-adik dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Beri. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik, kita mendoakan persembahan kita ya. Kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga kalau pada hari ini kami telah memberikan sebagian daripada berkat-Mu. Kiranya persembahan kami ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu dan bagi kebutuhan atau keperluan di dalam kegerejaan kami, dan juga boleh berguna bagi orang yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini dengan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 358. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, dan kami boleh senantiasa menyenangkan hati Engkau. Dan kami boleh belajar Paulus untuk senantiasa bersyukur dan bersuka cita dalam situasi apapun. Dan kami selalu percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai